Terima kasih Tuhan buat siang ini ya Tuhan, karena kami tahu Engkau setia dan menyertai kami senantiasa. Di masa-masa sesulit apapun, Engkau tetap mendampingi kami, menyertai kami. Engkau tinggal di hati kami, membawa ketenangan dan damai sejahtera. Tuhan, kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau. Mereka mau menghidupi Tuhan hubungan yang intim dan selalu bersama. Dalam apapun perbuatan kami, Kau hadir bersama kami. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah kepada umat-Mu ya Bapa. Kami rindu dan haus akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang rindu sama-sama katakan amin. Haleluya. Lalu Bapak Ibu terkasih. Yes. Tadi kita baru menyanyikan tentang Immanuel, Allah beserta kita. Ya, kemarin langsung dari malam saya dan istri juga mendapat cobaan yang cukup baik bagi kami. 1 bulan ini sebetulnya saya dan istri mendampingi anak kami kedua yang mahnya kumat usia. Dia sudah lama memang punya masalah pencernaan dan 1 bulan ini cukup intens, kumatnya sakit kumat begitu. Dan ke dokter, tapi dari malam dia sudah nggak kuat lagi. Saya bilang kita mesti ke IG gitu. Lalu saya bawa dia ke rumah sakit jam 8 malam, ya. Lalu kita proses dan saya rawat inap. Jam 11 saya baru pulang karena sudah masuk kamar, ya. Siang ini mungkin dokternya lagi jam segini dokter pencernaannya sedang periksa. Ya, tapi saya percaya Allah menyertai kami dan kami tetap tenang, ya. Kami serahkan kepada Tuhan, ya. Semoga bisa selesai cepat karena kami pergi ke Batam untuk melayani seminar keluarga di sana. Jadi semoga bisa beres cepat, ya. Kita mau dengar firman Tuhan tentang esensi komunitas dan komunitas. Ya, namanya esensi adalah substansi atau prinsip yang mendasar. Jadi harus ada. Itu yang namanya esensi. Kita bicara komsel, ya, kita harus paham. Kalau tidak, komsel kita bisa tidak bedanya dengan pertemuan orang dunia yang kumpul karena hubungan baik saja. Tapi kita nggak melibatkan Tuhan di tengah kita. Jadi kita harus tahu komunitas itu benar-benar harus punya esensi yang benar, ya. Nah, biasanya orang mengerti komunitas sebatas persekutuan sebagai saudara seiman. Tapi yang benar, komunitas itu jangan cuma sampai persekutuan, tapi harus sampai ke komunitas. Jadi kalau idealnya memang semua anggota komsel dimuridkan, itulah komunitas sejati, ya. Nah, kita kan belajar tentang esensi. Apa itu komunitas, ya? Mari kita akan baca bersama 1 Yohanes pasal yang pertama yang ke-7, ya. 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia Kristus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi dalam komunitas yang sejati dikatakan kita harus hidup di dalam terang. Artinya apa? Kalau bicara terang, kalau rohani ini terang, bahkan terang sekali, semuanya kelihatan Bapak Ibu. Ya, bahkan jerawat Bapak Ibu kelihatan, semua yang kecil-kecil kelihatan saking terangnya, betul. Tapi kalau rohani ini gelap, bahkan kita nabrak Bapak Ibu, gak kelihatan kamu. Meja kita tabrak, kursi kita tabrak, karena gak kelihatan. Ya, di dalam Tuhan dikatakan Tuhan itu ada di dalam terang. Jadi syarat komunitas yang sejati belajar hidup dalam terang. Karena lawannya adalah iblis kegelapan. Iblis senang menyembunyikan sesuatu. Iblis senang menutupi sesuatu. Iblis senang untuk pakai topeng. Iblis senang menipu. Kalau orang mau menipu ya jangan sampai ketahuan dong. Makanya dia tindakannya sembunyi-sembunyi. Nah, itulah kegelapan. Mari kalau kita jadi anak Tuhan, anak terang katanya, ya. Komunitas kita apakah sudah hubungannya dalam terang?
bahasa kerennya otentik, jujur apa adanya. Nah, banyak orang di dalam di komsel takut terbuka. Kenapa? Aduh Pak, di sel itu banyak, komsel itu banyak orangnya bocor mulut Pak. Kalau saya cerita, beritanya bisa seantero ya. Saya tinggal di komsel, tapi waktu saya terbuka, satu harapan indah langsung tahu Pak. Waduh, takut Pak saya. Nah itu ceritanya. Makanya kita belajar di komsel ini justru kepercayaan untuk kita dipercaya rahasia orang. Orang terbuka mengaku dosa, orang terbuka cerita masalah, itu kepercayaan kita. Ya, belum tentu kita tidak boleh ceritakan sembarangan. Kita harus rahasia, kita jaga, tapi kita layani dia dengan sungguh-sungguh sampai mana. Itulah hidup yang otentik. Coba aja sebenarnya belajar terbuka di komsel, ya. Belajar jujur di komsel. Nah ini bicara rasa aman, ya. Kalau orang memang backgroundnya banyak gak aman, itu pergumulan, ya. Dia takut ya untuk terbuka, takut untuk dibully, takut mungkin ditolak. Kalau orang tahu siapa saya, mau masih tetap jadi teman saya, nah itu takut. Ya, apakah saya tetap diterima kalau saya ceritakan siapa saya sebenarnya? Ya. 2 minggu lalu Pak Tommy datang ke komsel kami ya di JGC. Kita mau tanya ibunya Pak Tommy, langsung dia cerita mantan preman ini orang sudah, ya bahkan kejam sekali masa lalunya. Orang-orang udah mau kalah sini, udah bertobat, ya kan? Tommy yang lapo sadis gitu ya main cair kepala orang, main busuk orang, waduh, keren juga tapi masa lalu. Dia terbuka apa adanya. Amin. Karena itu dia bisa cerita gimana Tuhan ubah dia. Katanya dia diubah karena di komsel dia diterima apa adanya. Wah luar biasa. Komsel tidak takut menerima seorang preman yang kejam, tapi mengasihi dan menerima apa adanya. Sehingga dia bertobat percaya Yesus. Wah, tepuk belajar. Makanya cari preman ya, kayak model-model Pak Tommy. Diterima, belajar mengasihi, luar biasa ya. Banyak orang berdosa butuh kasih Tuhan lewat kita. Amin. Jadi hubungan dengan otentik, orang diterima di dalam kasih Tuhan, itulah ujian komsel. Ya. Makanya PKS, apakah kau mengenal anggota komselmu dengan baik satu persatu? Enggak semua orang sudah otentik. Ya, kita bisa tahu si bapak ini mau bercerita semuanya, udah tahu lah. Kita kenal benar dia udah lama dan dia sudah apa adanya. Tapi ada ibu ini jajan masih malu-malu nih, kita belum tahu persis hidup dia gimana karena nggak pernah cerita yang dalam ya. Kita bisa lihat kedalaman orang beda-beda, tapi itu wajar dan itu waktu. Makanya kalau nggak disentuh pribadi lepas pribadi, nggak akan pernah bisa bertumbuh di dalam terang. Kenapa? Perlu proses. Orang aman, orang cerita lama-lama, wah saya bisa diterima, saya mau cerita lagi. Di situ lagi jebol. Kenapa? Kalau itu dalam terang, darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Kenapa? Yesus sih mengampuni, cuma mengampuni dosa yang dia akui, dosa yang dia mau bertobat. Kalau dia masih hidup dalam dosa, yang dimana dia ampuni, mau terus dalam dosa. Maka tidak mau cerita kenapa dia terus-terusan nikmati dosa. Ini gimana mau diampuni? Ya kan? Makanya Tuhan berkata kalau kamu mau apa adanya, rendah hati, akui, maka darah Yesus mengampuni. Kamu akan mengalami Kristus secara intensional, secara khusus, secara sengaja. Jadi dua esensi ini selalu ada di komsel yang baik. Komunitas segera bangun hubungan yang otentik, maka orang akan mengalami Kristus sungguh-sungguh. Amin. Nah, oleh sebab itu di komsel melakukan kita teruskan hubungan kita. Ya, kalau saudara lihat ada yang belum cukup dekat, bangun hubungan lebih ke pribadi. Karena orang langsung terbuka dengan 10 orang nggak bisa. Harus satu-satu mungkin perlu waktu ya, proses dideketin, ajak ngomong, besuk, dan bisa ketemu personal. Itu baru bisa dia belajar aman dan hidup dalam Tuhan. Lama-lama dia mau mengalami Tuhan tanpa halangan lagi. Kenapa? Sudah apa adanya. Tuhan itu ukur kita. Kalau kita mau apa adanya, Tuhan langsung ini orang. Tuhan Allah. Lihat perempuan berdosa, perempuan yang berzina itu ketahuan ketangkap itu udah nggak bisa cerita bohong lagi, udah kebongkar dia siapa.
ya kan? Lalu orang pada seret dia kepada Tuhan untuk dirajam. Tapi Tuhan berkata, ini orang udah apa adanya belak-belakan dengan dosa-dosa. Aku justru yang mengampuni dia. Makanya kali Taurat yang melemparin batu, Tuhan tanya, siapa yang belum pernah berdosa, kalau lemparin duluan. Wah, pada malu, pada dosanya pada banyak. Makanya tadi yang paling tua pergi duluan, karena paling banyak dosanya kan yang tua sebenarnya. Kenapa? Dia mau terbuka hidup dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ayatnya kita akan lihat di Matius 5, 23 dan 24. Mari kita baca lagi bersama. 2, 3. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi ayat yang kedua ini menekankan, kalau engkau ingin mencari Tuhan, kalau engkau ingin berdoa, kalau engkau ingin memuji, kalau engkau ingin beribadah, tapi diingatin Roh Kudus, ada sesuatu dengan saudaramu, ada ganjelan dengan saudaramu, tinggalkan dulu ibadahmu, tinggalkan dulu pelayananmu itu, bereskan dulu sama saudara, berdamai dulu dengan saudara. Ternyata hubungan yang otentik apa adanya itu sangat penting bagi Tuhan. Bagi Tuhan lebih penting kamu berdamai daripada kamu munafik. Aku gak akan terima pelayananmu dan ibadah. Masalahnya kan orang gak ada yang tahu kan kita punya ganjalan apa. Yang penting kita khotbah, kita bisa jadi WR, kita bisa jadi singer, kita bisa jadi apa aja, lama-lama ini gak usah di panggung aja ya. Tapi kan ada orang tahu tentang dosa kita. Orang nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan lihat hati kita. Apakah pelayanan kita diterima Tuhan? Karena Tuhan, kamu ini munafik. Makanya banyak orang kecewa. Ya, saya lihat di detik.com di Korea itu katanya begitu merosotnya orang beragama. Ya, kayak di negara-negara Barat dulu sih Kristen, tapi sekarang udah ninggalin agama, khususnya Kristen ya. Kenapa? Karena dia ateis. Nah sekarang di Korea mayoritas Kristen, sekarang udah merosot. Kenapa? Ya selain godaan dunia dengan kenyamanan ya, Korea maju ya. Sekarang apa-apa barang-barang Korea nomor 1 di dunia ya, mengalahkan Jepang gitu. Kenapa? Karena kemajuan ekonomi bikin orang juga mengutamakan uang, mamon daripada Tuhan. Tapi yang kedua, memang lihat orang di gereja munafik. Lihat orang di gereja ada pakai topeng, tapi agama apa aja. Mereka ninggalin Tuhan, karena apa? Tinggal aku, kita orang percaya tadi gak otentik, munafik. Oleh sebab itu Tuhan berkata, kalau kamu melayani, kalau kamu berdoa, apapun yang kalau kamu mencari Tuhan, kalau ada sesuatu di hati dengan orang lain, beresin dulu. Terus kita tanya, Pak, saya sih gak tahu ada orang punya masalah, saya sih baik-baik aja, tapi mana tahu orang tua ada ganjelan sama saya, kan saya gak tahu gimana. Saya percaya Roh Kudus akan ceritakan situasi. Contoh, satu hari saya didatangi jemaat, dia bilang kepada saya, Pak Budi beresin dong sama ibu itu supaya hidup ibu itu bisa tenang, Pak. Kenapa ya? Saya tuh gak ada masalah sama ibu itu karena saya gak pernah ketemu, gak pernah ngobrol, gak pernah interaksi. Ibu itu kecewa saya, kenapa ya? Pak Budi gak tahu. Nggak tahu. Orang nggak pernah ngobrol, gimana ada kecewa? Saya nggak pernah ngomongin dia, saya nggak pernah ketemu dia, nggak pernah ada omongan. Jadi kecewanya bagaimana? Saya kurang paham sih. Oh, yang minggu lalu Pak, minggu lalu. Kenapa ya? Ibu itu kan asar Pak. Iya, terus kenapa? Bapak waktu itu lewat aja kagak lihat tangan ibu tuh begini, kagak dilihat Pak. Oke, saya baru ingat. Karena kami itu diapalah zaman waktu itu. Saya itu kadang disuruh jadwal ngisi di sini, langsung pindah ke sini. Jadi memang waktunya mepet. Nah kali itu saya di tempat lain itu harus ke 6 center. Di 6 center udah mepet. Saya datang kantor support Pak itu. Jadi itu koordinator ibadah udah repotin Pak, sampai mana Pak? Jadi lagu terakhir Pak.
masih di parkiran tunggu ya, gitu ya. Oke, nanti kalau bapak belum naik saya panjangin lagunya ya. WA-nya udah gitu ya. Enggak, saya ngebut naik ya dari basement langsung ke jemaah ke ibadah. Ibu itu asem, dia gini. Saya nggak lihat lagi, saya udah lihat koordinatornya bilang gini-gini. Saya langsung ke mimbar. Ibu itu kecewa sampai hati. Jadi yang mananya udah begini lah. Ya ampun, saya langsung datang ibu, minta ampun bu. Saya nggak lihat tangan ibu, nggak sengaja dengan ibu. Kalau saya mungkin saya salamin lah, baru sedetik lah. Tapi saya nggak lihat ibu. Nah itu kan hal yang kita nggak sengaja. Apalagi disengaja ya. Ya makanya kalau kita ini kan punya hati nurani, disitulah Roh Kudus bicara. Kalau ada ganjelan, Tuhan tahu dan Tuhan kasih tahu waktu. Ya. Makanya kalau tiba-tiba diingetin siapa itu kenapa ya Tuhan ya? Minta maaf, kenapa kenapa ya? Ya Tuhan kan kasih tahu. Tanyalah sama dia. Ya pun hubungan ternyata ada hal yang perlu beres. Amin. Ya, saya senang sekali. Apalagi kita pernah tua ya pasti banyak dituntut orang banyak ya jemaatnya. Dan belum tentu kita bisa memuaskan orang ya. Tanpa sengaja, kita nggak tahu. Tapi orang kasih ngomong kita semua. Dan saya sangat senang kalau ada yang ngasih tahu, Pak, beresnya sampai oh kenapa ya? Oh iya, udah. Kan benar-benar ada yang lupa, ya, lupa dan udah lama kadang-kadang kita nggak sadar. Hari ini belajar kalau engkau beribadah, menyembah, berdoa bahkan di rumah, nggak usah nunggu di gereja ya. Pasti Roh Kudus ingatkan sesuatu, ada sesuatu saudara. Beres. Tepuk semuanya jangan ditunda-tunda, langsung beres. Langsung beres. Nah, satu kali saya kesaksian nih ya. Saya sama Pak Edi diundang istirahat di Puncak di sebuah gereja. Nah, saya harus berangkat, sesinya malam, ini jam-jam 1 berangkat karena macet Puncak. Sebelum berangkat udah siap-siap nih, udah mulai ke mobil. Kahana kasih pertanyaan yang sangat tajam dan terpercaya. Nanya model begini, saya nyolot langsung saya balik, sikir, saya lempar granat langsung dilempar petasan, sikir, udah rapi dah, kaget jadi berantem ini, apa tegang. Dalam hati saya, ini saya boleh nggak tetap berangkat? Toh peserta di retret kagak tahu saya lagi berantem, nggak tahu kan? Saya bisa aja pakai topeng tetap khotbah. Tapi hati nurani nggak bisa bohong, nggak damai sejahtera sih. Tapi ini kalau model-model kahana berantem, ya minimal paling cepat 6 jam. Cooldownnya 6 jam. Jadi kalau jam 2 nih, ya nunggu jam 9 gitu. Sedangkan sesinya jam 7. Saya nggak mungkin berangkat telat, udah pasti mana. Waduh, saya udah bulanan. Saya telepon Pak Edi dan udah Pak Edi udah berangkat duluan. Edi minta ampun, Edi saya lagi berantem. Tukeran sesinya Edi nggak sanggup berangkat belum beres. Ya, Edi ngisi sesi saya malam ini, saya ngisi sesi Edi besok. Tukerannya. Ya bener Budi, beresin dulu ngisi ya. Bisa malam ini beres? Pasti beres Pak. Nanti saya berangkatnya segera mungkin. Ya, sampai saya tunggu jam 9 kayaknya data-data baik ya udah. Kami juga ampun ya ampun nah, jam 11 boleh Papi berangkat udah direstui, boleh Papi dong ya udah gitu berangkat sama Tuhan berkati ya. Hari ini saya mau belajar kita harus apa adanya, jangan jadi orang munafik ya. Bahkan siapapun kita mau mulai kalau itu khotbah komposisi nggak ada yang tahu gitu. Tapi belajarlah takut akan Tuhan. Ya, Tuhan tegur kok. Dan ya, kalau belum beres ya tobat, atau kalau belum bisa beres juga ya minta tukar orang aja. Karena kita belajar hati nurani murni. Amin. Kalau kan kita belajar jadi orang global, kita ignore, kita abaikan suara Tuhan. Nanti Tuhan akan didukakan, dia dipadamkan, didukakan. Dia nggak bicara lagi, bahaya loh. Karena kita ignore, kita abaikan, kita tolak. Ditegur ya, udahlah masalah kecil. Ditegur antar aja. Kita selalu alasan.
makanya kita dari orang bukan. Nggak akan ngalamin Kristus. Hubungan kita kan nggak otentik sama orang, ya, munafik. Gitu. Makanya saudara, kalau ada saudara lihat, dulu saya juga pernah terluka sama pemimpin, ya. Kalau pernah tua itu khotbah, waduh, kagak ada yang masuk tuh di otak saya. Saya bilang munafik lu. Penghakiman itu gimana? Betul kan? Akibatnya khotbah apapun, sebagus apapun, gak ada yang masuk di hati saya, ya kan? Waktu itu dia rekat, saya rekat sama dia, kita di pemimpin rekat, saya duduk di belakang dia, di penantu ya. Saya berdiri di penantu gitu. Terus Tuhan lawat saya, Tuhan enggak bisa dilawat. Kenapa nggak bisa Tuhan? Beresin sama orang depan lo. Itu kok gini sih bahasanya? Mau dilawat nggak bisa. Beresin dulu baru bisa lawat. Aduh, malu Tuhan, nggak enak Tuhan. Tapi mau dilawat. Tapi nggak mau bertobat, gimana? Tuhan, beresin. Yuk, Pak, minta ampun ya Pak. Saya sakit hati, saya berdoa. Ya, langsung doa. Habis itu baru bilang. Tapi sebenarnya makanya kamu suka dilewat. Kalau nggak bertobat lah. Ya, nggak dilawat itu dilewat. Makanya Bapak Ibu belajar ayat ini luar biasa. Hubunganmu otentik sama siapapun, nggak ada penghakiman, nggak ada ganjalan, maka kau akan mengalami itu secara intentional, disengaja, dilawak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, dua asasi ini Bapak Ibu diterapkannya bukan cuma di satu area misalnya di konser, tapi di semua aspek hidup. Up, in, out. Jadi kalau mengalami Kristus itu bukan cuma itu mengalami Kristus up, mau berhubungan in, bukan. Mengalami Kristus dan mau berhubungan, dua-duanya itu satu paket. Nggak bisa dipisahin. Untuk hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan sesamamu saudara seiman, dan hubunganmu dengan orang luar dunia. Jadi semua urusannya dua ini. Otentik sama Tuhan, apa adanya di awal Tuhan. Otentik di komunitas dengan saudara seiman, dan dipakai Tuhan melayani orang lain di lawat Tuhan. Sama orang dunia, kalau hubungan sama orang dunia dan boleh pakai Tuhan melayani orang dunia di lawat Tuhan. Semua itu terjadi. Dan yang benar, kalau kamu dekat sama Tuhan, kamu pun beres sama sesama, dan kamu jadi berkat sama orang dunia. Nggak bisa dipisah-pisah. Hidup kita mesti tiga-tiganya jalan simultan. Kenapa? Itu buahnya. Tanda kita benar, up-nya benar, in-nya benar, out-nya benar. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita dimanapun. Ya, oleh sebab itu kita mau belajar. Yang pertama sekarang up sama Tuhan. Ya, membangun keintiman dengan Bapa, Firman dan Roh Kudus yang tinggal dalam hati saya. Kunci kita dekat sama Tuhan adalah sadar Tuhan tinggal di hatimu. Coba kasih tahu semuanya, Tuhan sudah tinggal di hati saya. Ini begitu dekatnya di hati saya. Jadi kalau dibilang saya jauh dari Tuhan, ya nggak jauh sih, dia nggak pernah tinggalin saya, ini hati saya. Cuma kamu nggak sadar, menyadari Tuhan tinggal di hati saya, ini kunci segala-galanya. Nah, makanya Bapak Ibu melihat, mari baca Yeskiel 36 ayat 27 ya, versi bahasa Indonesia sehari. Hari 2-3, Rohku akan kucurahkan ke dalam hatimu, dan kamu akan kujaga supaya hidup menurut hukum-hukumku serta mentaati segala perintahku. Jadi Roh Tuhan sendiri dicurahkan ke dalam hatimu, orang percaya ya. Dan demikiannya kamu dijaga hatinya supaya bisa taat pada perintah Tuhan. Saya mungkin langsung aja kali Bapak Ibu bisa lihat gambar ini. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, roh kita yang duluan diselamatkan ketika terima Tuhan. Lahir baru, terima Yesus, rohnya jadi baru dan hidup. Dulu mati karena kita berdosa. Jadi sekarang roh kita lahir baru, ciptaan baru. Dan sejak jadi terima Yesus, kita tahu Yesus tinggal di hati. Tuhan tinggal di hati. Ya. Nah, tapi kita punya jiwa berbeda, jiwa rusak. Tubuh apa lagi? Tubuh itu urusan dengan dunia. Tubuh begitu gampang dipengaruhi dunia. Mata itu bagian tubuh. Mata melihat hal najis, telinga mendengar hal yang kotor, mulut kita mencapai hal yang benar. Tubuh ini penuh dengan hal dunia. Betul nggak saudara? Hawa nafsu seks, hawa nafsu daging, hawa nafsu serakah, lojong, segala macam-macam dunia. Kita punya tubuh itu lemah. Jiwa juga rusak, pikiran kotor, perasaan kita baper, kehendak kita mau terikat dosa, itu semua jiwa masih rusak.
Kuncinya di mana? Di hati. Hatimu itulah antara roh dan jiwa, interseksinya itu di hati. Di hatimu izinkan Tuhan yang tinggal, dan Dia yang kontrol sehingga hatimu bisa menaklukkan jiwa dan tubuh. Sekarang saya mau kasih ilustrasi aja. Boleh minta Pak Leo Hadi, boleh Pak? Bisa ambil makanan boleh? Ya, Pak Leo Hadi jadi Tuhan di sini. Sekarang kayak dipakai. Sekarang Pak Tommy jadi jiwa. Saya hati ya, saya hati, ini jiwa. Sekarang tubuh Pak Albert. Maaf Pak ya, jadi yang paling jahat. Jadi ini roh saya sudah ada Tuhan, ya. Tuhan tinggal di dalam roh saya. Oke, jiwa saya masih rusak, pikiran kotor, ya kan, baper, rendah kita hal benar lah. Tubuh apalagi kegalingan dulu. Ya. Makanya saya sebagai orang yang punya hati saya ini menentukan. Kalau hati saya mau connect sama roh, saya kuat, membuat saya dimampukan mengalahkan dua musuh saya, jiwa dan tubuh saya yang lemah. Coba sekarang pegang pundak saya. Ini saya bersama roh Tuhan yang tinggal di hati saya kalahkan musuh saya. Jiwa saya ini saya taklukkan. Gak boleh bikin kotor, betul Pak? Tubuh saya juga gak boleh serahkan. Jadi saya harus berperang dengan jiwa dan tubuh saya. Tapi kalau saya lebih suka jiwa, dengarnya hal yang duniawi, ngomongnya hal yang kedagingan, kotor hati saya. Makanya saya jauh dari Tuhan yang menjauh. Saya nggak connect sama Tuhan. Itu biasanya lebih connectnya semua ini mikirinnya ngomong dunia, ketemu dunia, kan pikirannya dunia, semua kacau saya. Makanya hati saya ini harus dijaga supaya jangan terseret, malah saya harus hubungan otentik sama Tuhan. Kalau Tuhan terus saya bertobat, beresin itu sama Tuhan, sehingga saya tidak ada kendala sama Tuhan. Saya bersama Tuhan kalahkan jiwa saya. Saya takutkan pikiran saya kotor, saya takutkan tubuh saya yang kedagingan, supaya saya jadi orang yang Tuhan. Amin. Nah, oleh itu Bapak Ibu punya hati isinya Tuhan atau jiwa dan tubuh kita yang lebih. Connect hubungan sama Tuhan, kamu nggak tahu Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman. Ya, bukan buat teman-teman ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kuncinya di hati. Hatimu itu engkau pakai. Di situ ada hati nurani. Kalau ada yang salah, Tuhan tegur. Langsung taat betul. Jangan tunda. Kalau hati ditegur, jangan membela diri. Aku taat. Aku sama istri, aku ya belajar. Aku stabilitas sama istri. Suami istri itu paling penting, yang jaga kita. Siapa lagi sih pasangan hidup kita kalau udah menikah? Ya dari lain tuh. Lebih dekat dari sebetulnya siapapun. Kalau kamu dengan istrimu sudah bisa hubungan yang otentik, itu kekuatan kamu. Coba yang suami istri sebelah, aku mau otentik sama kamu. Aku mau apa adanya. Aku mau transparan, jujur apa adanya. Aku nggak ada tutup-tutup. Tapi harus belajar ya. Kalau sampai suaminya ngaku dosanya belum melin dulu. Ya, suaminya ya didoain. Ya, mami terima kasih. Satu hari saya juga ngaku dosa sama istri. Pertama yang biasalah wanita. Bapak berdua ngambek kedua-duanya. Kayak gitu. Dan saya biarin dia ngambek. Terus tiba-tiba malam-malam mami sudah punya ruang buat papi. Ruang apa? Ruang kegagalan. Lu terima apa yang diterima? Diterima. Aku terus ditolong sama kita hotel kita. Kamu dijaga saya juga. Belajar sekarang, ya. Keluarga itu tempat terutama untuk kita. Ya, kita sama Tuhan mesti otentik sekali. Sama Tuhan itu selalu kalau Tuhan tegur apa yang terjadi, kita harus selalu ngaku dosa. 1 Yohanes 9 mari baca bersama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menjadikan kita daripada segala kejahatan. Jadi orang yang dekat sama Tuhan, tanda terutamanya mudah mengakui kesalahan, mudah mengakui dosa dan kelemahan. Kalau kita orang yang susah ngaku salah, wah itu orang hati nuraninya keras banget. Masa sih orang nggak pernah salah? Ada salah.
Kenapa? Masalahnya mau ngaku apa enggak? Kan gitu. Kita kadang apa? Punya banyak alasan. Masalah kecil. Nggak ada yang tahu. Itu mah nggak ada yang ngurus juga, nggak ada yang repot juga kok. Banyak apa? Reasoning, banyak alasan. Makanya kita nggak bertobat. Belajar. Kalau engkau ditegur Tuhan, belajar dengan dosa. Belajar bertobat itu sehari-hari. Dari yang kecil-kecil dia bertobat lagi Tuhan. Disitulah engkau akan disempurnakan dosa. Nah, hubungan sama Tuhan terbagi ada 3 ekspresi. Pertama, Bapa lebih banyak mengalami kasih dengan kasih. Kalau kita bersekutu sama Bapa, itu keintiman yang membawa kasih. Tuhan, aku mau dekat sama Bapa, sama Papa. Saya biasanya papanya Papa yang tercinta, Papa budi sayang sama Papa. Aku ngomong gitu. Dan saya biasa kalau di kamar, biasanya kan kalau kau datang kepada bapakmu, masuklah ke kamarmu dan carilah bapakmu di tempat yang tersembunyi, tempat yang privat. Tapi kalau bapak itu ya sendirian sama dia, ngobrol gitu. Saya biasa bersujud di crossing belajar saya di kamar, nanti saya biasa waktu. Ya situ saya doa sama bapak. Bisa hancur hati, bisa nangis. Saudara kalau berkata sama Tuhan aja udah gak pernah nangis ya. Saudara keras betul kan? Kita kalau mengalami kasih hancur hati ya, mengalami kasih Bapa itu dia. Kemudian apa? Firman baca firman, baca Alkitab sampai ada kebenaran memerdekakan kita ya. Lalu apa? Roh Kudus itu menyertai kemana aja kita pergi. Dimanapun Roh Kudus hadir, tinggal bersekutu aja. Sampai di mobil bahasa roh, sampai di mobil diingetin doain siapa, langsung telepon, nanti selesai nyetir saya langsung telepon, tadi saya nyetir kok diingetin nama kamu ya nanti. Begitu. Saya sering kali, ada juga siapa yang langsung telepon tuh, ada pakai bluetooth ya, langsung saya dari nyetir saya telepon, bro, gimana bro? Kok kamu ini telepon saya? Ada sesuatu ya? Iya lu lagi ngapain? Ya kak ada masalah sih kak. Pas saya lagi cerita, kakak itu telepon, puji Tuhan lah, langsung jadi pas kan, selalu. Kenapa? Ya Roh Kudus kan memimpin kita. Roh Kudus selalu mengantarkan kita untuk bisa jadi berkat ya. Kepada siapapun kau akan jadi alat Tuhan berkuasa. Amin. Tepuk sebenarnya Roh Kudus mau ngomong, jangan dicuekin kan. Roh Kudus mau ngomong, ya. Kapan aja dia bisa ngomong itu sambil kita lagi sibuk-sibuk. Makanya ibu-ibu lagi masak bersama Roh Kudus. Kalau enggak sebel banget, suami tak aja kayak kosong. Jadi masalahnya ada hadiran tuh, hadirannya kesel, hadiran apa marah, kacau. Dulu saya ketemu sama mama mertua ya. Oma kalau lagi moodnya baik, masakannya enak semua. Tapi kalau oma lagi ngadat, waduh, kagak ada enak tuh masakan. Saya bilang bergaul, ini orang nggak bisa dicat profesional karena tergantung mood. Dia pecah nggak bisa begini. Mesti kapan mereka terus dong, kan nggak bisa ngajar orang begitu ya. Makanya ngomong baca yang baik. Wah ini puji Tuhan saya punya istri cek yang lebih baik ya, yang bisa lebih matang. Ya jadi saya sudah ke rumah saya. Tapi yang penting apa? Lihat konteks sama Tuhan. Amin. Ya, tepuk semuanya sambil masak ya, sambil cuci baju dekat sama Tuhan. Ya, ada hadirat Tuhan. Kita kerja juga ada hadirat Tuhan, memimpin rapat, ketemu customer, Tuhan pimpin. Ya, Tuhan aku mau ketemu customer, pimpin supaya closing Tuhan. Ada berkat Tuhan, jamah itu customer dalam Yesus Kristus. Tuhan kasih, nggak lewat ini orang pasti jadi. Bisnis kami. Oke, ya, bisnis. Ya, itulah intim sama Bapa, kita hubungan apa adanya, ngalami Tuhan dalam segala keadaan. Nah sekarang hubungan dengan sesama. Di Komsel kita ketemu banyak orang itu. Apa yang kita mungkin lakukan, kita baca Kolose 1 ayat 27 dan 28. 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dia Kristuslah yang kami beritakan. Jadi rahasia di antara bangsa-bangsa ini apa? Kalau orang dunia ngumpul, nggak ada Kristus di tengah mereka.
Yang diomongin apa? Ya urusan dunia ya. Tapi kalau kita anak Tuhan ngumpul, apa bedanya? Ada rahasia apa? Kristus yang ada di tengah-tengah kita. Ya, Kristus ini berekspresi waktu kita ngumpul. Dia bisa pakai siapapun kita bicara suara Tuhan buat setiap kita saling membangun satu dengan yang lain. Itulah rahasia, itulah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau pemuritan, mau kompak, mau komsel, apapun ketemu anak Tuhan, libatin Kristus. Dengan orang punya masalah ya. Kalau kamu nggak libatin Kristus ruwet sudah berat banget masalahnya. Saya selalu Tuhan, mulai dari mana yang orang ini ya? Caranya di mana ya? Terus Tuhan kasih tahu. Mulai dari ini, cuma kamu tanya itu sendiri. Jadi selalu libatin Kristus di tengah-tengah kita. Ya, lalu akibatnya apa? Kolose 1:24 akhir 2:3. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi bukan cuma komunitas, tapi tiap orang di jalan Tuhan. Makanya Bapak Ibu komsel ya PKS, tolong saya kasih tips ya. Kalau kita punya anggota komsel, mau 10 orang misalnya atau 8 orang, jangan cuma ngumpul rame-rame dulu. Tuhan mau bicara tiap-tiap orang. Jadi ambil waktu ketemu ke orang-orang dulu. Karena tiap orang perlu disentuh pribadi. Nah ini udah masuk pemuritan dulu. Tiap orang kita kenal, kita layani sendiri. Karena orang belum tentu mau terbuka di depan orang lain. Tapi kalau satu orang kenal kita, terus cerita apa adanya. Rasa amannya sebatas itu. Disitulah kita bisa layani secara khusus. Apalagi orang yang memang kita tahu ini orang selalu jahit kalau dia ketemu. Gak bisa dipaksa kalau di pertemuan cerita. Ketemu itu pribadi. Kalau orang udah cerita semua ya enak ya, gampang ya. Tapi kita bisa tahu yang ini belum bisa. Mesti sentuhan kita. Tiap orang kita nasihati. Tiap orang kita sentuh, kita ajarin cerita. Tiap orang kita begitu. Ya. Nah saya kasih contoh kemarin di komsel GDC ya, kebetulan di komsel Henry dan Awe ada 7 orang berhasil datang tamu ya. Di komsel Yonas ada 6 ya, ada 6 tamu dari Brasil. Mereka lagi lihat segmen gathering kemarin di industri, tapi di hari-hari lainnya mampir di komsel ya. Dia datang ke komsel kita baru kenal, gak ada yang kita kenal sebelumnya nih 7 orang. Lalu habis itu kita ngalir dalam penyembahan, tiba-tiba tuh gerakan pesan-pesan Tuhan ya. Sampai akhirnya ada satu bapak yang di warna baju merah itu, dia dinubuatin, lalu dia minta didoakan khusus, dia ke tengah untuk didoakan. Lalu kita ada pesan-pesan khususnya, bapak ini ternyata dikhianati sama orang dekatnya. Dikasih tahu sama kita pesan Tuhan. Lalu saya langsung pikir, Pak bisa doain siapa orang ini diampuni. Langsung dia sebut namanya orang ini, dia nangis. Tuhan saya ampuni sahabat saya si ini. Benar kelihatan ya. Terus dapat pesan Tuhan lagi, bapak ini di masa kecilnya di bawah 10 tahun pernah diperlakukan keras oleh orang tua, diseret, dipukuli. Langsung kita kasih tahu, waduh nangis lagi. Oh Tuhan, saya juga ya pemberesan ya. Selesai itu saya tanya, Pak jadi ngalami apa? Waduh, seumur hidup saya gak pernah loh dikasih tahu begini, buatan begini. Hari ini saya datang jauh-jauh dari Gerasa ke Indonesia supaya saya disembuhkan di konser. Nah konser kita ya biasa-biasa aja, kita aja. Tapi semua kita percaya Kristus ada di tengah kita. Amin. Kristus yang pakai kita. Nah Bapak Ibu makanya di konser selalu percaya dulu Tuhan ada di tengah kita. Nah sekarang acaramu Tuhan, silakan Tuhan pimpin konser ini. Maunya gimana Tuhan? Kita nyembah aja, Tuhan terserah Tuhan. Mau sampai apa? Apalagi ada orang baru, Tuhan mau berperkara sama orang-orang baru di jamaah Tuhan mereka. Amin. Ya, anggota komsel giliran lah, bernubuat. Kita senang. Ya, mesti latihan loh. Ya, apalagi bernubuat. Semua kita Tuhan punya Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu kalau latihan Roh Kudus atau Tuhan di tengah-tengah kita bawa ke komunitas, Tuhan bisa pakai kita untuk sampaikan pesan kok. Saya dulu orang Protestan Bapak Ibu, paling nggak bisa tuh nubuatan kagak ngerti.
Apa itu buatan bahasa roh juga nggak bisa, ngerti ya. Tapi saya di awal saya belajar, saya suka tuh nemenin kayak di Bud, bawain minyak murakan dari minyak kayak itu buat itu. Kok bisa ya begitu kenceng buatan gitu. Pak, di training pun tak saya udah di training. Satu hari saya di training sama satu wanita. Dapat gilirannya sama ibu ini ya, saya di training wanita. Dapat persentuhan. Persentuhannya apa namanya? Ibu ini jalan sama suami orang. Selingkuh sama. Nyampainya gimana ya? Bu, saya dapat persentuhan. Tapi saya mau nanya dulu, ada masalah sama pria bu? Nangis bu. Iya kok. Oke, gimana bu? Bapak lihat ya? Saya sama suami orang ya? Iya, ibu ngaku ibu. Saya lihat itu bu. Dia udah ibu coba deh. Iya, Tuhan tahu lah, Tuhan maha tahu. Amin. Dia sekali lagi ibu itu waktu jabatan masih single ya, tapi dia pergi sini sama-sama. Saya nggak kenal dia, tapi ternyata Tuhan pakai latihan itu untuk memperoleh. Kita bisa dipakai kalau itu kan bikin cepat orang bertobat. Cuma saya konseling itu belum mau terbuka. Mana langsung mau terbuka? Tapi kalau lu buat itu langsung shortcut jalan tol, segera tahu kan? Makanya kalau kita menghargai Tuhan di tengah kita bisa banyak melayani orang yang cepat. Apalagi lu buatan itu, orang langsung mengalami Tuhan, dijamah kuasa Tuhan, lebih cepat bertobat dibanding kita coba deketin waktu juga. Walaupun itu tetap proses ya, tapi hargailah Tuhan di tengah kita. Amin. Ayo kasih tahu semuanya, hargai Kristus di tengah-tengah kita. Kristus ada di tengah kita. Jadi kalau pertemuan, izinkan selalu Tuhan berkarya. Latihan peka, latihan sampai pesan Tuhan. Nanti lama-lama latihan udah bisa semua dan dipakai semuanya bisa. Apalagi ada orang baru ya, wah itu sudah kita punya bagian ya. Kita bisa doain ya untuk tobat. Ya ini yang terjadi. Itu yang sesama. Sekarang kepada orang dunia, kepada orang dunia sama juga. Bangun hubungan dengan otentik, lalu mengalami Kristus secara intensional ya. Lukas 10 ayat 5 dan 6 ya, kita baca yuk sama-sama. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini, dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salahmu itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salahmu itu kembali kepadamu. Jadi gini, kalau kamu ketemu orang dunia, kalau kamu datang ke suatu rumah, pokoknya kalau kamu ketemu sama orang luar, kata Tuhan, katakanlah dulu damai sejahtera bagi rumah ini. Ada gini, kamu bawa damai Tuhan, singgung Tuhan tentang Tuhan kepadamu. Mau lagi beli sayur, mau lagi sama grab driver, mau lagi siapa aja lah, urusan sama orang dunia di kantor, singgung Tuhan. Biasakan, Bapak setuju nggak Tuhan tuh baik banget, walaupun dia orang Islam, walaupun dia orang dunia atau orang agama lain, siapapun dia. Kita bisa ngomong tentang Tuhan, Tuhan baik betul loh, setuju nggak? Wah, kalau Bapak ngalami apa emang? Wah, saya baru sembuh. Terus dia respon, kita doa. Wah, berarti ini orang ini terima dari sejarah kita. Ketika bawa damai, dia respon. Maksudnya ayat itu datanglah pada sejahtera. Kalau salahmu tinggal padanya, masuk. Kalau salahnya nggak diterima, ya udah. Kalau orangnya malah terbentuk dan bawa Tuhan, ini nggak usah diterusin. Belum mau terima damai, kayak gitu. Masa paksa lah, orang belum mau bertobat. Tapi orang yang damai itu selalu respon tentang itu. Amin. Berani ngomong. Lalu ayat yang 10:9 ya, 10:9, mari sama-sama baca. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Artinya apa? Jamah dan penuh kebutuhannya dia. Kalau dia sakit, sembuhin aja. Makanya Bapak Ibu doain orang sakit itu, Bapak Ibu atau orang yang belum bertobat malah harusnya lebih pede kita. Kebanyakan orang belum percaya, orang dunia kalau sakit, kebanyakan sembuh. Malah kalau udah Kristen, kadang-kadang gak sembuh sih. Kenapa? Kalau orang Kristen udah tahu benar, orang sakit didoain, ya karena mesti bertobat dulu, karena mesti merasa dulu, kan udah tahu benar.
dia belum tahu, dia nggak tahu, makanya sakit. Dia masih berespon dengan benar. Tapi kalau orang dunia, dia butuh apa? Tuhan bermurah hati untuk mendoakan dia. Jadi orang dunia membutuhkan kasih Tuhan lebih dulu. Ya. Jadi katakan sama saudaranya, doakan orang sakit, orang dunia yang sakit. Kasih tahu saudara, doakan orang sakit. Saya punya tetangga depan rumah, ya, dia sedang keluar rumah. Posisinya ibu-ibu ini pakai gips. Saya bilang, Bu, kenapa kakinya pakai gips? Dia belum tobat sih orang dunia. Langsung saya latihan aja. Dia keluar rumah pakai gips. Aduh Pak Budi, retak kaki saya. Jatuh di tangga rumah. Oke Bu. Boleh saya doain Bu? Langsung aja. Namanya lagi sakit. Waduh, makasih Pak. Ini saya mau ke dokter mau cek ini. Masih sakit Pak. Tolong doain saya. Langsung saya doain. Dalam nama Yesus, sembuh retaknya, sembuh. Tiba-tiba retak. Waduh, Bu, dicek. Nanti langsung lepas ibu. Ini sembuh Ibu. Iya Pak. Nggak sakit lagi Pak. Mungkin saya ke dokter langsung sekarang. Saya percaya udah sembuh Pak. Udah langsung ke dokter. Sore-sore ketemu lagi dari mobil. Gimana? Ini udah lepas bitnya. Udah sembuh Pak. Udah. Bu yang doa yang tadinya mungkin bukan saya, Tuhan Yesus. Udah langsung ngobrol-ngobrol Yesus, kita doain dulu. Terima Tuhan Yesus. Sederhana sih. Tinggal kita berani apa adanya aja sih, nggak usah malu. Karena apa? Orang dunia malah kebanyakan Tuhan bermurah hati menyembuhkan kita. Makanya Bapak Ibu, dimanapun latihan peka. Orang damai itu ada di mana-mana sih. Kadang tukang sayur kita, ya, kadang itu Grab driver yang kita lakukan bersama dia di mobil. Kamu naik mobil, ada supir Grab dia di depan. Kenapa tidak coba? Pak, tinggal di mana? Oke, udah menikah Pak? Ada masalah apa? Boleh nggak? Saya doain Bapak. Gitu jadi. Ada Pak, doain. Atau Pak dapat sentuhan langsung, cepat itu. Pak, tadi saya di belakang Bapak, saya doain Bapak. Kok saya dapat kata tentang istri Bapak ya? Pak, ada masalah sama istri? Saya dengar, maaf ya Pak, istri Bapak tuh marah-marah sama Bapak, bener nggak? Bener ya Pak, bukan ngomong ya buat Bapak ya. Ini baru ngomong gitu, kurang ini saya baru pada rumah nih, dia mungkin istri. Oke, Pak, Tuhan mengasihi Bapak. Ya mau berhenti aja, bertobat tuh sebenarnya. Latihan Bapak. Latihan dimanapun kita bisa jadi alat Tuhan sama orang dulu. Pokoknya hubungan yang baik dan dia mengalami Kristus secara intensif. Pakailah esensi ini sebagai kehidupan kita. Amin. Kamu bisa dipakai Tuhan. Tepuk sebanyak kamu juga bisa dipakai Tuhan. Semua kita pasti berurusan sama orang dunia. Di tetanggamu, sama orang tua murid di sekolah anakmu, ya toh, sama teman apa kerjaanmu, bisnismu, itu kan? Sama orang-orang yang setiap hari berinteraksi sama orang dunia. Kenapa enggak? Coba Tuhan pakai saya. Ini kawan damai yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Banyak orang dunia yang diantar Tuhan sebetulnya kenal sama engkau. Tapi kamu nggak tahu betul, nggak antar mata. Kok kamu nggak lihat itu? Itu loh jiwanya. Gak usah jauh-jauh. Nggak jauh-jauh. Orang itu diantar itu jadi kenalan sahabatmu, temanmu. Amin. Apalagi kamu punya interaksi reunian anak SMA, reunian alumni universitas, orang dunia semua. Doa dari nama-nama ini mana Tuhan yang saya boleh layan? Pasti dikirim itu duit. Itu teman Ustaz SMA belum bertobat, teman baik, coba telepon. Saya percaya dalam hidup kita hubungan-hubungan itu semua diatur Tuhan. Amin. Kau bisa bergereja di sini pun diatur Tuhan. Kau nggak kita praktek saling mengasihi dan jadi berkat satu dengan lain. Dengan dunia pun Tuhan atur. Amin. Belajar hubungan yang otentik dengan siapapun. Kau akan mengalami Kristus secara personal kepada siapapun kepada Tuhan dan kepada siapapun yang kau kenal. Mari kita berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Thank you Tuhan.
Engkau sungguh tak terbatas. Sungguh Allah yang luar biasa yang mau memakai. Yes, Lord. Berapa banyak yang siang ini Tuhan menegur kita. Aku ingin kau lebih dekat kepadaku. Aku ingin kau lebih menyadari bahwa aku tinggal di hati. Berkali-kali Tuhan mengetok hati. Berkali-kali Tuhan berbicara. Sudah seringkali kita abaikan. Seringkali kita punya banyak alasan. Seringkali kita ignore. Hari ini saudara, Dia mau terus lagi mengetuk pintu hati. Aku mau dekat denganmu. Aku mau kau datang kepadaku dengan apa adanya. Aku tidak pernah menghakimi engkau. Aku mau kau selalu aman datang kepadaku. Aku bukan Allah yang menuduh dan menghukum engkau, tapi aku mau kau bertobat dan melekat kepadaku. Hari ini kalau engkau kadang-kadang lebih memilih kepada dunia daripada memilih mencari Tuhan, mari kita bertobat. Kita datang mengakui kesalahan dan pelanggaran kita. Tuhan ampuni aku Tuhan. Kalau banyak keputusan-keputusan itu lebih kepada perkara yang dunia, sehingga aku lebih jauh dengan Tuhan. Aku lebih lagi memilih mendekat dengan dunia. Ampuni aku. Aku tertipu Tuhan. Aku terseret Tuhan. Tapi hari ini aku sadar mengalami Kristus itu yang sungguh utama bagiku. Aku mau datang dengan hubungan yang apa ada. Tegur aku dan aku siap. Aku mau bertobat senantiasa. Aku tidak mau mengeraskan hatiku lagi. Aku tidak mau jadi orang yang bebal. Ajar aku lemah lembut rendah hati denganmu Bapa. Tinggallah senantiasa denganku Bapa. Aku mau intim dan pakai aku. Mari saudara, Tuhan mau berkata hidup setiap saudara. Tuhan mau pakai hidupmu jadi alatnya kepada orang banyak. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, Dia mengurapi engkau. Apapun yang kau lakukan, banyak orang akan diberkati dan diberkati. Engkau akan dipakai Tuhan jadi saksinya yang luar biasa. Orang-orang terdekatmu akan melihat Kristus itu hidup nyata di dalam. Makasih ya Bapak, makasih. Mari kalau hari-hari ini kau diingatkan ada nama-nama orang yang ada ganjalan di hati, mari taat, bereskan saja. Jangan engkau menghindar, jangan engkau mengeraskan hati. Datangi dengan kasih Tuhan, dan engkau akan dipulihkan. Hubunganmu tidak lagi dalam kemunafikan, tapi hubunganmu dengan terang kepada. Terima kasih ya Tuhan. Mengalir damai sejahtera Tuhan atas hidup orang benar. Mengalir dalam hati setiap kami ya Bapa. Ajar kami peka Tuhan dekat denganmu dan mengalami Kristus senantiasa. Yes Lord, kami jaga hubungan kami otentik dengan Tuhan, dengan keluarga kami, dengan orang-orang di pelayanan kami dan komsel kami, dengan orang-orang dunia di pekerjaan kami, dengan keluarga kami yang belum bertobat, dengan siapapun ya Bapa. Pakai kami ya Bapa, pakai kami ya Tuhan. Yes Lord, yes Tuhan. Makasih, jamah setiap kami Bapa. Thank you God, thank you Jesus. Hati nurani kami menjadi murni kembali ya Bapa. Thank you God, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan bicara lagi kepada kami. Kami rindu mendengar suara-Mu kembali. Kami rindu Tuhan peka lagi denganmu Bapa. Thank you Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hari ini kami serahkan semua komsel-komsel yang ada Tuhan. Setiap komsel yang ada Tuhan. Siapa Tuhan setiap komunitasnya. Engkau hadir di tengah-tengah komsel Tuhan. Engkau pusat di komsel kami. Hadirat-Mu mengubah kami semua. Hadirat-Mu mencerahkan kami semua. Tidak ada yang pikirannya kecil lagi Tuhan. Kami semua dipecahkan pikiran kami yang lain, pikiran yang salah. Kami selingkan mata hati kami akan kebenaran-Mu ya Bapa. Pakai setiap anggota komsel bisa saling melayani, saling memberkati, saling membantu. Pakai kami saling menguatkan di komsel kami ya Bapa. Kami serahkan semua kami ke dalam tangan kasih kamu ya Tuhan.
yang melawat setiap kami lewat konser yang ada Bapak. Kami begitu sukacita Tuhan. Yes Lord. Saya rindu saudara apa berpikir kalau kita dapat di sini kita mau berdoa pasti apa yang kita sepakat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budi ada satu mujizat terjadi. Mari teman-teman pemimpin boleh maju. Kita mau sepakat ini ada yang mustahil buat Tuhan. Ini ada sesuatu yang Tuhan katakan buat kita. Tuhan, kami minta belas kasihan daripada Engkau Tuhan, karena kami tasir yang hari ini terbaring di rumah sakit. Kami percaya kalau tabib segala tabib, dokter segala dokter Tuhan, sembuh Tuhan terjadi. Lambungnya normal, tidak lagi sakit mah Tuhan. Apapun yang dia konsumsi, semuanya Engkau masukikan terjadi. Apa yang dikatakan dokter hari ini, kami menjalankan sepenuhnya ke dokter segala dokter. Engkau yang menyembuhkan. Sepakat Tuhan, sepakat dan menjalankan. Budi wahana dalam lindungan nyata daripada Tuhan. Kalau terus kontrol hidup mereka, berjalan dalam tuntunan kasih daripada Allah. Kita melihat lewat keluarga ini, mujizat demi mujizat terjadi. Terima dan terima. Oh, thank you. Mungkin buat keluarga yang hari-hari ini mengalami hal yang sama, anak-anakku. Saya percaya ada kuasa mujizat juga terjadi buat engkau hari ini. Tuhan mengutus engkau di dunia ini untuk membawa berita damai, berita kebenaran itu bagi banyak orang lain. Percaya dengan imanmu. Terima di dalam nama Yesus. Kalau engkau yang sakit juga hari ini, kamu juga boleh mengalami kesembuhan ini. Tidak akan membiarkan engkau tergeletak karena kuasa Allah mengatakan engkau tidak memenangi. Pribadimu pun terjadi. Kebenaran firman Tuhan katakan pada saat engkau mengaku, tidak ada celah iblis untuk menghancurkan engkau, tapi Allah yang berdaulat memulihkan engkau sesuatunya. Maka itu saya bersyukur milik Ketua Mistel, apa yang disampaikan boleh terus membangun kami Tuhan untuk membawa kami lebih lagi kepada engkau. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus yang terima berkat akan kebenaran firman Tuhan, bukan punya Tuhan bangsa kita katakan.